Halo, perkenalkan nama saya Marsha Tanjung dari kelas 10 4. Kali ini saya akan membahas tentang mekanisme investasi prosedur, penjualan, pembelian sekuritas, dan bursa efek prosedur pengajuan emisi. An estimated 1 billion people will invest in crypto over the next year. Whether you're a new investor, a margin trader, or a sex trader looking to experiment with DeFi, you want easy access to the market. But to enter new markets, you have to register on multiple applications, master a confusing array of sexes and dexes, and on top of that, bear the cost of transferring funds to multiple exchanges. Is there a way out of this complex investment labyrinth? Introducing Eterna Hybrid Exchange, the first platform that brings together centralized and decentralized trading, including access to PCS and Uniswap. It's the only exchange you'll ever need. By enabling margin trading of crypto, stocks, forex, and a host of other assets, Eterna empowers you to leverage your trades, limit your risk, and make off like a bandit. But it doesn't end there. With Eterna Banking Services, you can open a bank account, transfer funds anywhere, and access the entire world of investment, all from a single platform. From cutting-edge trading to modern banking, the solution is elementary. Eterna Hybrid Exchange, the future of crypto investing. Prosedur pengajuan emisi. Prosedur pengajuan emisi biasanya melibatkan beberapa langkah tergantung pada regulasi yang berlaku. Umumnya, langkah-langkahnya meliputi 1. Pemahaman regulasi. Pelajari regulasi yang berlaku terkait dengan emisi yang ingin diajukan. Yang kedua, persiapan dokumen. Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Yang ketiga, pengajuan aplikasi. Ajukan aplikasi secara resmi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh otoritas terkait. Yang keempat, kelima, dan keenam ada pemeriksaan dan evaluasi, persetujuan atau penolakan, pelaksanaan dan pemantauan. Pastikan untuk selalu mengikuti regulasi dan prosedur yang berlaku untuk memastikan kepatuhan penuh dan menghindari masalah hukum atau lingkungan yang mungkin timbul. Mekanisme investasi. Mekanisme investasi dapat bervariasi tergantung pada jenis investasi yang dipilih. Namun ada beberapa langkah umum yang biasanya dilibatkan dalam proses investasi. Yang pertama, tujuan investasi. Tentukan tujuan investasi Anda, apakah itu untuk pertumbuhan modal, pendapatan pasif, atau tujuan jangka panjang lainnya. Yang kedua, penelitian. Lakukan riset mendalam tentang jenis investasi yang ingin Anda lakukan. Ini bisa termasuk saham, obligasi, reksadana, properti, mata uang kripto, atau jenis lainnya. Yang ketiga, pemilihan investasi. Pilih investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan Anda. Pertimbangkan faktor-faktor seperti risiko, likuiditas, potensi, pengembalian, dan jangka waktu investasi. Keempat adalah pembelian. Kelima, manajemen portofolio. Keenam, pemantauan dan evaluasi. Dan yang terakhir, penarikan atau reinvestasi. Ingatlah bahwa investasi selalu melibatkan resiko. Jadi penting untuk melakukan penelitian yang cermat dan berkonsultasi dengan profesional keuangan sebelum membuat keputusan investasi besar. Prosedur penjualan dan pembelian sekuritas. Prosedur penjualan dan pembelian sekuritas melibatkan beberapa langkah tergantung pada jenis sekuritas yang diperdagangkan dan pasar tempat transaksi dilakukan. Secara umum, prosedurnya adalah sebagai berikut. Penjualan sekuritas. Yang pertama, penentuan harga jual. Tentukan harga jual sekuritas yang Anda miliki. Harga ini bisa berdasarkan analisis pasar, harga saat ini, atau harga target yang Anda tetapkan. Yang kedua, pilih platform atau perantara. Pilih platform perdagangan antara perantara yang akan Anda digunakan untuk menjual sekuritas. Ini bisa merupakan pialang saham, perusahaan sekuritas, atau platform perdagangan online. Yang ketiga, placing order. Tempat pesanan penjual melalui platform perdagangan yang dipilih. Anda mungkin perlu memasukkan jumlah sekuritas yang ingin Anda jual dan harga jualnya. Yang keempat adalah pemenuhan pesanan, dan yang kelima adalah verifikasi dan penyelesaian. Selanjutnya ada pembelian sekuritas. Yang pertama, penentuan harga beli. Tentukan harga beli sekuritas yang ingin Anda beli. Ini bisa berdasarkan analisis pasar, harga saat ini, atau harga target yang Anda tetapkan. Yang kedua, pilih platform atau perantara. Pilih platform perdagangan atau perantara yang akan Anda gunakan untuk membeli sekuritas seperti pialang
saham, perusahaan sekuritas, atau platform perdagangan online. Yang ketiga, placing order. Tempatkan pesan dan pembelian melalui platform perdagangan yang Anda pilih. Kalian mungkin perlu memasukkan jumlah sekuritas yang ingin Anda beli dan harga belinya. Yang keempat, pemenuhan pesanan. Dan yang kelima, verifikasi dan penyelesaian. Pastikan kalian memahami biaya dan resiko yang terkait dengan transaksi sekuritas serta mengikuti regulasi yang berlaku dalam melakukan transaksi tersebut. Yang terakhir ada bursa efek. Bursa efek adalah pasar terorganisasi di mana sekuritas seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya diperdagangkan oleh para investor. Fungsi utama bursa efek adalah menyediakan platform yang aman dan terstruktur bagi para investor untuk membeli dan menjual sekuritas. Beberapa fitur utama bursa efek termasuk 1. Transparansi. Bursa efek menyediakan informasi yang transparan tentang harga dan volume perdagangan setiap sekuritas, memungkinkan investor untuk membuat keputusan investasi yang berdasarkan informasi yang akurat. Yang kedua ada liquidity atau likuiditas. Kehadiran banyak pembeli dan penjual di bursa efek menciptakan likuiditas yang memungkinkan investor dengan mudah membeli dan menjual sekuritas tanpa mempengaruhi harga pasar secara signifikan. Yang ketiga, regulasi. Bursa efek diatur oleh otoritas keuangan yang bertanggung jawab untuk memastikan adanya transparansi, keadilan, dan integritas pasar. Regulasi ini membantu melindungi kepentingan investor dan memelihara kepercayaan publik terhadap pasar modal. Yang keempat, perantara. Transaksi di bursa efek biasanya dilakukan melalui perantara seperti pialang saham atau perusahaan sekuritas yang bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Yang kelima, indeks dan indeks pasar. Bursa efek sering menggunakan indeks pasar seperti indeks saham untuk melacak kinerja keseluruhan pasar atau sektor tertentu. Indeks ini memberikan gambaran tentang kinerja pasar secara keseluruhan. Sekian mekanisme investasi, prosedur penjualan dan pembelian sekuritas, bursa efek, dan pengajuan emisi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.